Halo Cancer, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah timeless reading tanpa batas waktu ya. Jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Oke, hal pertama kombinasi yang aku dapat dari kartu ini ya, kayak ada sesuatu yang penting berharga buat kamu, lalu yang skenario berikutnya sesuatu yang penting berharga buat kamu, itu adalah keluarga kamu, akar kamu, sesuatu yang kamu bawa secara turun-temurun budaya kamu ya, kayak sesuatu yang berhubungan dengan keluarga atau gini, kartu ini tuh berbicara, kata kuncinya akar ya. Ini ini tuh kalau di natal chart berbicara tentang akar kamu, keluarga kamu, sesuatu yang generasi dari generasi ke generasi berikutnya itu bawa misalnya. Yang dibawa itu nggak cuma sesuatu yang positif ya, tapi sesuatu yang negatif kayak programming, pattern, pola-pola tertentu. Tapi dalam artian yang efeknya tuh lebih lebih apa ya, lebih mungkin menyedihkan, mungkin bikin kamu merasa kecil, kayak gitu. Ini ada sesuatu yang kamu perlu lihat tentang itu ya, sesuatu yang kamu bawa dari keluarga kamu dan kamu pertanyakan kembali dengan kritis, apakah ini sesuatu yang kayak sebuah kebenaran yang mutlak ataukah ini sesuatu yang bermanfaat, support buat aku untuk jangka panjangnya, kayak itu. Dan heart ini adalah sesuatu yang penting berharga buat kamu, yang menyala, apinya nggak pernah padam di hati kamu, dan itu kayak sesuatu yang terus memotivasi kamu untuk terus bergerak. Makanya tadi aku bilang bisa jadi ini sesuatu yang berhubungan dengan keluarga kamu, bisa jadi juga ini sebuah tema yang terpisah ya. Tadi Three of Swords nih mau lompat. Apakah ada yang terluka di keluarganya? Apakah ada anggota keluarga yang melukai kamu? Ataukah kamu lagi bertengkar sama pasangan kamu? Oh, elemen yang berbeda. Oke, ada banyak orang dalam situasi kamu ya. Banyak court card-nya ya. King of Cups, King of Pentacles, Queen of Cups. Tapi ini juga ya jadi gini, sebagian dari kamu skenario ini berhubungan dengan banyak orang dalam situasi ini, tapi bisa juga ini adalah King dan Queen itu kayak energi yang perlu kamu perhatikan gitu. Dan satu lagi notesnya, Pisces tuh dapat ini di tempat yang sama. Padahal tadi kartunya udah aku shuffle. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Tema kamu sekitaran waktu nonton reading ini adalah Eight of Swords. Ini tuh berbicara kayak merasa Eight of Swords itu kayak merasa buntu, merasa nggak ada jalan, merasa terjebak dalam sebuah situasi. Ya, lalu juga merasa diri kamu kecil, gak berharga, gak, gak layak untuk bahagia, gak layak untuk ditolong, gak layak untuk membuat perbedaan di hidup kamu. Makanya tadi kayak merasa buntu, sesuatu yang bisa jadi terhubung sama keluarga kamu. Mungkin kayak keluarga kamu tuh membatasi pergerakan kamu, bisa jadi melarang kamu melakukan hal tertentu. Kadang yang menurut kamu kayaknya ini bukan sesuatu yang tabu deh, ini bukan sebuah dosa kenapa aku dilarang ya. Atau bisa jadi juga hal-hal seperti itu karena beda generasi. Jadi hal-hal yang kita pahamin misalnya sama orang tua kita, kakek nenek kita, itu udah berbeda banget gitu ya karena perbedaan generasi itu. Jadinya itu yang membuat kamu merasa tidak bisa bergerak atau pergerakan kamu terbatas ya. Bisa jadi ini sosok ayah, ibu kamu, karena di sini ada King of Cups, King of Pentacles ya. Nih, blessing kamu adalah King of Cups ini bisa jadi ini adalah sosok orang yang walaupun sedikit ya orang yang suportif di hidup kamu karena King of Cups ini energinya adalah hati orang yang baik gitulah. Hati orang yang baik dan dia posisinya ada di blessing kamu. Jadi semakin double kualitas positifnya si King of Cups ya. Orang yang baik, orang yang pengertian, orang yang udah melewati banyak hal dan bisa meregulasi dirinya dan emosinya dengan baik. Bisa jadi ini perjalanan kamu dengan melewati banyak hal. Jadi kamu kayak emosi kamu itu udah kamu bisa regulasi dengan baik. Bisa jadi juga sosok ini misalnya kayak psikolog, psikiater yang suportif nih dalam perjalanan kamu atau di masa-masa sulit kamu ya. Yang jadi tantangannya adalah sorry, King of Pentacles di posisi tantangan kamu gini bisa jadi berhubungan dengan stabilitas kamu yang terguncang, pekerjaan, bisnis yang terguncang, atau orang yang kaku ya. King of Pentacles itu kadang sisi sisi negatifnya kadang dia bisa jadi kaku gitu, bisa jadi di dalam diri kamu kayak ada keengganan untuk fleksibel, untuk berubah, untuk adaptasi, atau kamu terhubung sama orang yang kaku ya. Orang yang karena itu tadi aku sempat bahas ada perbedaan generasi. Jadi itu mempengaruhi cara kita melihat dunia sekarang. Kayak kakek nenek kita, orang tua kita, kemudian kita itu pasti kayak
Kita tuh melihat dunia dengan bingkai yang berbeda gitu. Makanya ada sesuatu yang menurut kamu kaku nih. Misalnya orang tua kamu, kakek nenek kamu. Terus mereka berpikir, aduh anak-anak zaman sekarang tuh kayak susah dikasih tahu, susah dibilangin, dulu tuh nggak begini, dulu tuh nggak begitu. Itu tadi, ada sesuatu yang berbeda ya. Tapi yang penting dan berharga buat kamu itu apa sekarang? Apakah mimpi kamu, pekerjaan kamu, pengembangan diri kamu? Ya, selama intensi kamu nggak menyakiti orang lain atau dengan sengaja merugikan orang lain gitu. Menurut aku kayak nggak ada yang masalah gitu dengan mengejar apa sesuatu yang penting dan berharga buat kamu. Misalnya, contoh paling gampang, ketika hubungan kamu ditentang gitu, selama kamu berpikir, aku sayang orang ini, aku siap berjuang untuk orang ini, dan pada akhirnya yang menjalani hidup kamu adalah kamu gitu ya. Walaupun apapun nanti konsekuensinya yang merasakan itu kamu, bukan misalnya orang tua kamu, kakak adik kamu, ya. Tapi aku selalu tekankan bahwa itu adalah hidup kamu gitu, yang merasakan kamu in the end semua itu yang merasakan kamu. Kamu yang paling tahu rasanya ya. Aku cuman membaca energi ya, dinamika-dinamika yang muncul dalam reading ini ya. Reading kamu ditutup dengan Queen of Cups gini. Perhatikan intuisi kamu. Perhatikan semesta berbicara dengan kamu dengan tanda-tanda ya. Perhatikan mimpi kamu, terutama ada tema-tema yang berulang karena gini. Mimpi itu seringkali berbicara tentang hal-hal yang gak beres atau sesuatu yang ganjel di kehidupan kita sehari-hari dan kita belum bereskan. Jadi itu masuk ke dalam mimpi kita. Dan juga aku melihat kayak di sini tuh ada divine counterpart ya. Bisa jadi kamu udah ketemu orang ini, bisa jadi orang ini akan datang di hidup kamu nanti. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Eight of Swords, penyesalan. Kayak ada sesuatu yang dari masa lalu dan menurut kamu gak bisa diselamatkan lagi dan kamu masih sedih, masih belum bisa ikhlas karena Eight of Swords itu merasa buntu, atau kamu kayak merasa kamu gini, ada orang tertentu di hidup kamu yang kamu berpikir cuman dia yang bisa begitu dan gak akan ada lagi yang bisa seperti dia. Kayak mungkin ibaratnya orang ini adalah cinta mati kamu, tapi hubungan ini udah berakhir atau orang ini udah gak ada. Mungkin terdengar klise ya, atau kayak ngomong apa sih lo, tapi percayalah waktu bisa memulihkan sih kalau memang ada dari kamu yang resonate dengan pesan ini tentang seseorang yang udah pergi, tapi mereka ini sangat signifikan ya. Bisa jadi hubungan romantis atau orang tertentu yang ketika orang ini gak ada gitu, hidup kamu sangat terguncang, hati kamu sangat terguncang. Dan lihat, King of Cups ini berada di tempat yang sama. King of Cups, King of Cups. Perjalanan ini menguatkan kamu, membentuk kamu, dan juga walaupun gak banyak, ada orang yang akan suportif dan akan ada untuk kamu melewati apapun ini ya. Melewati gini, tetap ngedukung kamu walaupun sebagian besar orang-orang di sekitar kamu itu menentang kamu atau beda pendapat sama kamu. Chariot mengkonfirmasi King of Pentacles. Kaku dan tidak ada pergerakan karena gini. Atau bisa jadi juga ya pergerakannya itu adalah impulsif. Impulsif nggak pakai pikir panjang, tidak ada pertimbangannya ya. Karena King of Pentacles itu kalau sisi positifnya dia bergerak perlahan-lahan, walaupun perlahan dengan kalkulasi, dengan dipertimbangkan, dipikirkan, tapi ketika jadi tantangan bisa jadi ya ada faktor sembarangan gitu, kayak maksudnya impulsif, suatu action nggak dipikirin dulu konsekuensinya. Sama dengan Chariot gini ya, Chariot ini adalah energi progres dan pergerakan, tapi bisa jadi ada stagnansi atau hati dan pikiran nggak sinkron tentang sesuatu hal. Makanya bisa jadi impulsif, bisa jadi efeknya kayak nggak bergerak sama sekali. Berpikir, ada hal yang sedang kamu pikirkan. Wajar sih dengan kontradiksi ini, ada sesuatu hal yang bikin kamu banyak mikir. Tapi nggak apa-apa, karena tadi aku bilang itu membawa kamu jadi King of Cups ya, orang yang sangat bisa meregulasi dirinya, emosinya dengan baik. Dan di sini juga ada kartu pengembangan diri, Eight of Pentacles. Queen of Swords. Kayak aku mendapatkan untuk sebagian dari kamu, mungkin kamu terhubung dengan Queen of Swords itu adalah energi ketika dia berada di sisi negatifnya, dia bisa jadi kejam, kritikal dengan kata-katanya, kayak pedes jutek gitu. Atau ini bisa berbicara tentang kamu ya. Kadang untuk sesuatu yang penting berharga buat kamu, ada orang-orang atau situasi yang perlu kamu cut dari hidup kamu
Karena mungkin udah nggak sejalan, mungkin udah nggak sefrekuensi, atau karena mereka udah nggak suportif lagi sama kamu ya. Dan akhirnya kamu bisa memilih gitu, mana yang penting untuk dan kamu perlu prioritaskan atau dapat energi dan atensi kamu. Yang terakhir, Clover, keberuntungan, kamu akan mendapatkan keberuntungan, hal-hal yang menyenangkan. Ini tuh berbicara tentang komitmen, ikatan. Mungkin keberuntungan kamu berhubungan dengan kamu ketemu seseorang tertentu yang akan signifikan buat hidup kamu, atau kayak ini bisa berbicara tentang ikatan ya. Ikatan itu ikatan kerja, ikatan bisnis. Mungkin kamu dapat kerjaan baru, rekanan bisnis baru, dan sesuatu yang butuh proses. Lily ini mengingatkan aku sama King of Pentacles ya. Nih, sesuatu yang butuh proses, sesuatu yang perlu dipikirkan, ada hal yang perlu kamu pikirkan dengan betul, terutama dengan situasi yang dari tadi udah aku jabarkan ya. Oke, segitu dulu readingnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.